Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita bersukacita di pagi hari ini. Hanya oleh karena kemahakuasaan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhanlah, maka kita boleh menikmati hari yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mengawali segala tugas kerja dan tanggung jawab kepelayanan kita di sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita dahulukan semuanya itu di dalam Tuhan. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi yang indah ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi inilah kasih karunia Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Maka pagi yang indah ini kami akan melanjutkan segenap tugas kerja tanggung jawab kami, mengawali dari segala sesuatu yang akan kami lakukan. Memohonlah kami Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu yang adalah suluh pedoman terang dalam jalan hidup ini, akan menjadi tolok ukur kami dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-8 ayat 21 dan 22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini yaitu menjadi penyambung lidah Allah. Dalam zaman Perjanjian Lama, Samuel adalah tokoh utama di masa peralihan antara zaman hakim dan zaman raja-raja. Sebagai seorang nabi dan hakim, Samuel telah menjalankan tugasnya dengan baik seumur hidupnya. Artinya, ia telah mengabdi sebagai penyambung lidah Allah sepanjang umurnya. Walaupun menjalankan tugasnya itu, ia seringkali mengalami banyak peristiwa yang tidak menyenangkan. Antara lain, disingkirkan dari jabatannya sebagai hakim karena anak-anaknya tidak meneladani kehidupan Samuel. Saudaraku, sebagai penyambung lidah Allah, Samuel betul-betul menjadi pengantara Allah dan bangsa Israel. Sebab di satu pihak ia mendengar dan menerima permintaan dari bangsa Israel, dan di pihak lain ia harus mendengar dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan untuk dijalankan, untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Misalnya dalam perikop ini,
bangsa itu meminta kepada Samuel supaya mereka diberikan seorang raja. Sementara itu Samuel sangat mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya raja di tengah mereka. Namun sebagai seorang nabi, ia harus menyampaikan aspirasi dari umat Israel kepada Allah. Dan meskipun Allah mengetahui bahwa permintaan itu adalah sebuah penolakan dan pemberontakan terhadap Tuhan, namun ia pun memerintahkan Samuel untuk menuruti keinginan mereka. Saudara-saudaraku, sebagai keluarga Kristen, kita diajarkan supaya dalam keluarga kita harus ada kerelaan untuk menjadi penyambung lidah Allah. Yang oleh sebab itu kita harus peka untuk mendengar dan mencermati suara Allah dan disampaikan ke dalam kehidupan keluarga kita dan juga orang-orang lain di sekitar kita. Misalnya dalam hal kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kita harus mengingatkan keluarga kita bahwa semuanya itu adalah kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan, dan perbuatan itu adalah dosa. Jadilah penyambung lidah Allah untuk menghadirkan kehendak Allah, menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadilah penyambung lidah Allah demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, jadikanlah kami orang-orang percaya yang dapat menjadi penyambung lidah Allah, terutama untuk memberitakan kehendak Tuhan di dalam keluarga dan lingkungan kehidupan kami. Tuhan yang telah menganugerahkan hari kehidupan, maka biarlah kami akan menjadi penyambung lidah Allah dimanapun kami berada, di dalam segenap tugas kerja kami dan apapun yang kami lakukan. Kiranya kami akan menjadi mimbar yang hidup, yang akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Kami akan menjalankan segenap tugas kerja tanggung jawab kami. Memohonlah kami pembentengan Tuhan. Kami taruh kehidupan keluarga kami, orang tua, suami, istri, anak-anak, cucu, cece, sanak saudara kami, seisi keluarga kami, bahkan juga jemaat Bukit Moriah Tikala Baru. Kami taruh di dalam pembentengan Tuhan. Jaga dan lindungilah kami. Jauhkanlah kami dari segala kuasa kegelapan, sakit, penyakit, kecelakaan, mara bahaya, terlebih maut yang mudah menghalangi kami. Engkau hancurkan, patahkan itu di dalam nama Yesus. Berdoalah kami untuk umat-Mu yang berhari ulang tahun kelahiran dan juga berhari ulang tahun pernikahan. Tuhan kiranya sempurnakan sukacita mereka. Tuhan akan memberikan mereka berkat-berkat perlindungan dan berkat-berkat surgawi, sehat dan kuat, sukacita dan damai sejahtera. Mereka yang sakit, mohonlah kami dengan jamahan Tuhan, biarlah kiranya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Para dokter, juru rawat, juru medis yang menangani pasien yang ada, Tuhan kiranya memberkati dengan sehat dan kuat.
Ketika sampai saat ini kami masih diliputi dengan virus corona, kami mohon kepadamu Tuhan, Tuhan kiranya bentengi kami, jauhkan kami dari segala virus, kuman, bakteri. Dan Tuhan berikan kepada kami iman yang kuat, tetapi juga imun yang kuat. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalankan tanggung jawab kami. Bukakanlah pintu-pintu berkat-Mu Bapa. Curahkanlah berkat dalam segenap lumbung-lumbung kehidupan kami. Maka kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian kita di hari Sabtu ini. Tuhan kiranya menjaga dan melindungi, memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas.